Saya Sebentar itu Pak, punya masih sebentar Pak kegelisahan. Anies masih OTW Iya, nih. iya, Ya, Bu. ya sudah kerekod ya. Eh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Balik. malam Pak Nasikin dan Pak Mugio. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf saya ulangi lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mugio SPD MPD selaku fasilitator di kelas 042D dan juga Bapak Anies Nasihin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 5 yang saya hormati. Di sini saya dan Pak Anies Nasihin tergabung dalam kelompok 2 untuk melaksanakan praktek coaching pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mugio tadi, Pak Anies di main room, kita nanti masing-masing CGP mempunyai kesempatan 15 menit, baik itu nanti kita secara bergantian, jadi ada waktu 30 menit nanti untuk masing-masing sesi itu dibagi 15 menit, begitu nggih Pak Anies. Jadi Pak Anies ketika menjadi coach itu mempunyai waktu 15 menit dan juga pada saat menjadi kuci atau pada saat di coaching itu juga waktunya 15 menit, begitu juga dengan saya. Begitu Pak Anies. Ya, siap gerak. Oke. Ini bisa dimulai Pak Anies kalau di sini ini waktunya 19:37 nggih. Berarti nanti bisa ditambahkan 30 menit, berarti kita nanti selesai kurang lebih jam 20 lebih 8 menitan. Kalau nanti tadi pesan dari Pak Mugio kalau misalkan apa itu maksimal 15 menit misalkan kurang juga tidak apa-apa, nanti sisanya seperti kemarin Pak Anies untuk mengerjakan lembar refleksi. Begitu Pak Anies. Ya, Bu. Ya. Ini sesuai dengan seperti kemarin dan rencana kita nggih Pak Anies nggih apa itu yang tadi sempat kita chatkan di WA. Ini untuk sesi pertama Pak Anies selaku coach dan saya selaku kuci atau saya di coaching. Nanti sesi 2 saya selaku coach dan Pak Anies selaku kuci atau Pak Anies yang saya coaching. Ngoten nggih Pak Anies nggih. Nggih, Bu. Nggih, siap. Bisa dimulai Pak Anies. Ini berarti Pak Anies sebagai coach nggih Pak nggih, saya yang di coaching, saya sebagai kuci Pak Anies. Semoga Pak Anies. Saya mulai ya, Bu. Nggih, siap Pak Anies. Assalamualaikum Bu Mulika. Waalaikumsalam Pak Anies. Apa kabarnya Pak Anies? Saya menanyakan kabar dulu nggih Pak Anies, nggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Mulik sendiri gimana kabarnya? Kabar saya sebenarnya kurang baik Pak, tapi ini saya berusaha menampilkan ekspresi saya yang ekspresinya tidak memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di hati saya Pak. Oh, loh kenapa ada apa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini tuh Bu Mulik terlihat agak murung Bu, tidak seceria biasanya. Itu ada apa ya Bu? Iya Pak Anies, mungkin Pak Anies ada waktu tidak Pak? Saya ingin curhat pada Pak Anies. Kalau Pak Anies barangkali ada waktu luang, tapi curhatnya agak lama Pak. Ya, enggak apa-apa Bu. Kebetulan Bu hari ini itu anak-anak jadwalnya project, jadi saya ada waktu kosong kurang lebih ya sekitar 1 jam. Pak Anies nggak apa-apa ini saya curhat, tapi waktunya agak lama ya Pak Anies. Saya juga saya juga jam kosong Pak Anies. Kebetulan nanti saya mengajar di 2 jam terakhir Pak Anies. Tidak apa-apa Bu, monggo. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya bingung Pak Anies, saya ini harus mulai dari mana dulu ya Pak Anies ya? Ya coba mungkin Bu Mulika ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Begini Pak Anies, saya itu sebenarnya itu kan saya sebagai guru, saya juga diamanahi jabatan dari sekolah yaitu sebagai wali kelas yaitu kelas 11 MIPA 4 Pak untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini Pak. Nah, minggu depan itu sudah dimulai atau akan dimulai penilaian pekan semester gitu Pak atau ulangan harian bersama. Nah, ini saya mempunyai satu siswa Pak, siswa putri Pak. Dia itu jarang berangkat Pak. Dan saya khawatirnya minggu depan kalau dia tidak berangkat berarti nanti kemungkinan dia juga tidak
bisa mengikuti penilaian pekan semester Pak. Padahal saya sebelumnya juga sudah dapat laporan bahwa si anak ini juga apa itu Pak mempunyai banyak nilai atau tanggungan tugas yang belum terselesaikan sehingga di beberapa mapel masih banyak nilai-nilai yang kosong Pak. Oh, begitu ya, Bu. Lalu Iya, Pak. bagaimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, Bu? Ya, saya sebelumnya itu sudah melakukan home visit Pak ke rumahnya dan saya itu melihat ya memang bagaimana nggih Pak nggih memang karena keadaan mungkin Pak orang tuanya itu single parent Pak karena si anak ini namanya Intan Pak. Itu sudah mohon maaf nggih Pak nggih bapaknya itu sudah tidak ada, itu sudah almarhum dan kebetulan ibunya ini single parent nggih Pak nggih. Jadi ibunya ini harus apa itu selain dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dia juga punya tanggungan Pak 3 anak termasuk Intan ini anak yang pertama. Kemudian Intan ini punya 2 adik Pak, yang satu itu SD kelas 6 dan yang kedua yang anak yang terakhir itu masih balita Pak. Usianya kurang lebih ya 4 tahun gitu Pak. Oh, jadi menurut Bu Mulika, pembicaraan kita hari ini tuh bertujuan untuk apa? Saya pingin apa itu Pak mendapatkan solusi ya Pak ya dari curhatan saya ini, solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, ya Bu, mudah-mudahan dalam pembicaraan kita, pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, amin Pak, amin. Semoga ya Pak ya, dengan saya curhat ke panjenengan, saya bisa apa itu Pak mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Karena saya takutnya anak itu nanti kalau sering tidak masuk itu bagaimana Pak nanti selain ketinggalan pelajaran dan itu mungkin ada nilai-nilai yang masih kurang dan akhirnya nilainya banyak yang kosong Pak. Saya takutnya nanti berimbas ke rapotnya gitu Pak Anies. Terus kalau seperti itu hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah gimana, Bu? Hambatan yang apa hambatan saya dari siswa tersebut eh, itu begini Pak Anies hambatannya saya ingin anak itu berangkat sekolah Pak Anies, tetapi seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak, mungkin karena kondisi atau karena keadaan sehingga anak itu harus apa itu Pak, mau tidak mau ya memang mengasuh adiknya yang masih balita Pak karena ibunya bekerja gitu Pak. Ibunya itu sebagai tukang sayur keliling Pak dan apa itu jualan sayur, lauk pauk seperti itu Pak keliling dan pulangnya itu ya sampai dagangannya istilahnya habis lah Pak ya nggak sampai habis mungkin habis duhur itu baru pulang Pak dan berangkatnya itu untuk beli sayur ke pasar itu pagi hari Pak mungkin sebelum subuh itu Pak jadi hambatannya mungkin itu Pak. Oh, lalu setelah mengetahui mungkin hambatannya seperti itu, bagaimana pendapat Bu Mulika sendiri? Pendapat saya menginginkan anak itu masuk sekolah Pak. Bagaimana caranya? Saya apa itu Pak? Saya itu sebenarnya ingin bertemu dengan orang tuanya Pak. Tapi sekadang itu karena ibunya itu kan jualan sayur keliling dan saya itu harus menyamakan waktu saya dengan ibunya itu agak sulit Pak. Sehingga sampai saat ini saya itu belum ketemu dengan ibunya Pak. Kalau seperti itu bagaimana cara Bu Mulika mengatasi masalahnya itu? Saya untuk mengatasi masalah ini nanti saya akan berusaha apa itu melakukan home visit lagi Pak. Saya usahakan nanti saya bisa bertemu dengan orang tuanya dan apa itu nanti saya bisa apa itu tukar pendapat, kemudian mungkin saya bisa memberikan masukan kepada orang tuanya bagaimana anak itu nanti bisa berangkat sekolah. Kalaupun harus membawa adiknya untuk ke sekolah juga tidak apa-apa, Pak. Saya nanti juga apa itu ikut membantulah bagaimana saya merasa kasihan, Pak. Kalau anak itu sering tidak masuk harus apa itu istilahnya momong ya Pak, momong adiknya. Saya berharap anak itu bisa masuk sekolah walaupun harus mengajak adiknya gitu Pak. Oh, apa bisa Bu belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu
teman-teman lainnya di kelas, Bu? Iya Pak, kalau menurut saya tidak apa-apa ya Pak, malah justru nanti teman-temannya di kelas itu ada apa bisa mengajak main adiknya gitu Pak. Adiknya itu kan sudah 4 tahun Pak, misalkan nanti di kelas nanti disuruh apa itu duduk ya kayaknya ya nurut sih Pak. Kalau 4 tahun itu kan seharusnya sudah masuk apa itu Pak PAUD ya Pak ya. Jadi nanti ya mungkin apa itu pada saat istirahat nanti kan bisa apa itu diajak main dan pada saat mungkin pembelajaran atau apa mungkin bisa dikondisikan Pak dan mungkin saya juga nanti akan ikut membantu Pak dan mungkin itu juga menjadi resiko bagi saya dan saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak itu nanti bisa sekolah gitu Pak, bisa masuk sekolah tanpa harus meninggalkan pelajarannya supaya dia tidak ketinggalan pelajaran dan juga nilai-nilai yang kosong itu bisa terpenuhi. Itu bagus, Bu. Ya, menurut saya itu bagus, Bu. Oh, Selanjutnya ya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Mulikah lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya, Bu? Ya, tindak lanjut saya mungkin nanti karena kemarin itu anaknya kan banyak tidak berangkat sekolah nggih Pak nggih, hampir kurang lebih 1 bulan. Tapi 1 bulan itu tidak penuh, 1 bulan tidak masuk. Ada hari-hari tertentu yang dia masuk Pak, mungkin 1 minggu dia hanya masuk 3 kali, 2 kali seperti itu Pak. Nah, untuk mengejar ketertinggalan tugas itu nanti dan ketertinggalan materi juga Pak, saya nanti akan melakukan apa itu memberikan ya Pak, mengirimkan lebih tepatnya tugas-tugas saya akan memintakan kepada guru-guru mapel yang bersangkutan tugas apa yang terkait dengan anak itu yang masih kurang kemudian nanti saya kirim via atau saya jabarkan via WA Pak. Jadi tugas-tugas itu nanti bisa dikerjakan anak ketika di rumah, ketika pulang sekolah, ketika hari libur. Kebetulan SMA kalau Sabtu dan Minggu itu kan libur gitu Pak. Okay. Terus kemudian siapa yang mungkin Bu Mulikah libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bu Mulikah itu? Iya Pak, untuk yang saya libatkan itu di sekolah itu terutama guru BK Pak. Selama home visit kemarin juga saya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru BK. Selain itu juga karena anak ini apa itu tidak masuk sekolahnya itu banyak sekali ya Pak ya. Saya kemarin juga sudah menyampaikan ke Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan dan juga saya nanti akan berkolaborasi dengan orang tuanya Pak karena selama ini saya belum bisa bertemu Pak. Mungkin saya akan melakukan kunjungan di sela-sela hari atau di sela-sela waktu pada saat ibunya di rumah. Jadi ini saya harus berkomunikasi dengan anaknya kapan ibunya itu di rumah pastinya. Soalnya sekadang ibunya itu pagi itu berjualan nanti pulang habis duhur sampai rumah. Setelah itu nanti ibunya itu sekadang pergi ke sawah Pak. Sehingga di sini saya memang agak kesulitan untuk apa bertemu dengan orang tuanya dan mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan guru BK bagaimana saya nanti bisa bertemu dengan orang tuanya sehingga saya bisa memberikan masukan dan juga saran dan juga bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan orang tua dari Intan tersebut gitu Pak. Ya bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu. Ya, sepertinya Pak. Bu Mulik sudah menemukan solusi supaya anak tersebut itu tidak ketinggalan pelajaran. Iya Pak, iya. Iya Pak, alhamdulillah dari curhatan ini, alhamdulillah saya dengan menyampaikan apa yang tadi mengganjal di hati saya ya Pak ya. Karena namanya saya ini wali kelas itu kan sebagai pengganti orang tua di sekolah ya Pak. Ibaratnya saya adalah orang tuanya. Sehingga kalau ada apa-apa, dia itu anak saya Pak sehingga menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Nah dari permasalahan tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Anies, alhamdulillah Pak Anies saya dari masukan dari apa yang ditanyakan Pak Anies itu saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami Pak Anies. Bu Mulik memang hebat toh. Bu Mulik pasti bisa. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak atas motivasi dan supportnya Pak. Alhamdulillah saya lega Pak bisa menyampaikan ini kepada Pak Anies dan juga saya mohon maaf ya Pak dan berterima kasih banyak karena Pak Anies sudah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat curhat bagi saya Pak Anies. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya Pak, terima kasih Pak.
Wassalamualaikum Pak Anies, sampai bertemu lagi di lain waktu ya Pak. Kalau saya Ya, ada masalah, Pak Anies bersedia ya Pak ya untuk sebagai tempat curhat saya ya Pak ya. ya siap Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Anies. Sekarang gantian saya yang menjadi Puci ya Bu. Oh iya siap Pak. Ini tadi waktunya kayaknya sudah cukup ya Pak ya. Nggih, Sudah cukup Bu. nggih, heeh. Kelebihan sedikit. Oh kelebihan. Oh iya nggak apa-apa Pak. Oke Pak ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikum, Selamat siang Pak Anies. ya, Waalaikumsalam Bu Mulik. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Pak Anies hari ini? Alhamdulillah Bu, kurang baik Bu. Loh, kenapa Pak Anies kok kurang baik? Tapi memang ini Pak Anies saya lihat dari wajah Pak Anies, walaupun Pak Anies memperlihatkan senyumnya, tapi ada itu ya Pak aura yang agak murung ya Pak ya, juga kelihatannya juga agak lesu. Dan kemarin juga apa itu WA ke saya ya Pak ya, katanya ada sesuatu yang mau diceritakan dan diobrolkan. Apa itu Pak Anies yang mau diceritakan? Iya Bu, betul Bu. Ini sekarang saya boleh minta waktu Bu Milika. Saya Oh mau boleh Pak. bercerita Bu tentang apa yang mungkin saya rasakan akhir-akhir ini itu saya mengajar di kelas 12 TKR 3 Bu. Ada waktu ya Bu? Ada Pak, saya ini kosong Pak, oblong-oblong Pak sampai jam terakhir Pak. Monggo Pak. Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas 12 TKR 3 itu yang saya saat mengajar matematika materi bangun ruang itu murid-muridnya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu murid-murid di kelas tersebut itu menurut penilaian saya itu kurang dapat memahami materi pembelajaran Bu. Karena kentuntasan klasikalnya itu hanya 60% Bu dari siswa-siswa yang tuntas. Iya. Ya Pak Anies. Jadi menurut Pak Anies apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini Pak Anies? Setelah Pak Anies tadi menyampaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Anies. Saya tuh menginginkan ada solusi Bu atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid di kelas 12 TKR 3 Bu. Oh iya Pak. Kemudian menurut Pak Anies, hal apa saja Pak Anies yang bisa membuat murid Pak Anies itu menjadi antusias ketika mengikuti kegiatan pembelajaran dari Pak Anies? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid di kelas 12 TKR 3 kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, saya tuh terlalu sering mengajar dengan langsung memberikan soal latihan dengan rumus-rumus matematika Bu. Terus yang kedua, saya tidak menggunakan media ataupun alat peraga yang kontekstual Bu dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya kurang memberikan kesempatan mungkin buat murid di kelas 12 TKR 3 itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu ya Pak Anies ya. Berarti di sini tadi saya menulis ya Pak Anies, berarti hal apa saja yang membuat murid dari Pak Anies itu tidak antusias atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Anies, yaitu salah satunya tadi pembelajarannya sedikit membosankan ya Pak ya, kemudian Iya. terlalu monoton, kemudian pada saat apa itu Pak Anies melakukan pembelajaran itu kurang atau tidak menampilkan media atau alat peraga yang kontekstual ya Pak, dalam bentuk nyata ya Pak, dan juga Iya. apa itu kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau untuk apa itu keaktifannya masih kurang begitu ya Pak ya. Itu tadi yang membuat murid-murid Pak Anies kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Anies. Nah, sekarang Pak, kira-kira menurut Pak Anies apa yang membuat murid dari Pak Anies atau siswa dari Pak Anies itu bisa antusias ketika mengikuti pembelajarannya Pak Anies? Ya Pak Anies, semangat Pak Anies. Iya. Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Bu.
tidak monoton dan pastinya tidak membosankan. Oh. Ya Pak Anies, saya sangat sependapat dengan Pak Anies ya, karena saya juga apa itu Pak sama Pak, kita sama-sama guru ya Pak. Pasti kita apa itu sebagai seorang guru bagaimana supaya murid itu bisa antusias mengikuti pembelajaran kita ya Pak ya. Saya sependapat dengan Pak Anies. Kemudian lalu menurut Pak Anies itu apa saja yang membuat murid-murid kelas 12 TKR 3 ya Pak ya, itu bisa senang dan tidak bosan pada saat mengikuti pembelajaran Pak Anies? Menurut saya pembelajaran itu ya harus terpusat pada murid Bu. Murid itu bisa diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin dengan adanya ice breaking Bu, supaya mungkin pembelajaran itu bisa menjadi lebih menarik Bu. Oh iya Pak Anies. Berarti intinya pembelajaran itu harus aktif ya Pak, berpihak pada murid dan juga menyenangkan dengan apa tadi Pak Anies menyebutkan adanya ice breaking dan juga pembelajaran yang lebih menarik. Oh ya Pak Anies, kemudian tadi Pak Anies juga di awal juga menyebutkan bahwa ketuntasan yang dicapai oleh peserta didik atau siswa dari Pak Anies itu baru 60% ya Pak Anies ya. Nah, betul, apa Bu. Pak Anies yang menyebabkan apa itu kurangnya maksimal dari pencapaian ketuntasan peserta didik Pak Anies kok hanya 60%? Itu apa Pak Anies? Kemungkinan karena saya itu menyampaikan materi pembelajaran itu hanya dengan ceramah Bu, dan langsung memberikan latihan soal itu tanpa memberikan penyampaian materi menggunakan metode ataupun media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran Bu. Kalau kemungkinan seperti itu Bu Mulik. Oh iya Pak, berarti ini ya Pak ya, ketika pembelajaran Pak Anies masih banyak menggunakan model ceramah dan media pembelajarannya mungkin kurang bervariasi ya Pak ya. Oke Pak Anies, kira-kira menurut Pak Anies metode dan media apa yang tepat untuk murid, yang murid itu bisa memahami materi yang disampaikan oleh Pak Arief? Maaf Pak Anies maksud saya, keliru Pak. Ya. Saya pikir banyak ya Bu. Menurut saya mungkin ini saya kan mengajar pelajaran matematika. Pada materi bangun ruang itu mungkin saya bisa menerapkan metode yang tepat pada materi tersebut, yaitu metode demonstrasi Bu. Dengan model pembelajaran discovery learning ya, itu menggunakan alat peraga bangun ruang yang kontekstual yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Bu. Ya Pak Anies, betul sekali ya Pak Anies. Saya yakin Pak Anies apabila tadi menerapkan metode demonstrasi ya Pak ya, dengan model pembelajaran discovery learning menggunakan alat bantu bangun ruang itu sudah kontekstual ya Pak ya. Itu Pak bisa membuat murid-murid itu menjadi lebih antusias dan juga dapat memahami apa itu pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Anies. Begitu ya Pak ya kesimpulannya ya Pak ya dari apa yang Pak Anies sampaikan ya. Nah, ini Pak jadi sekarang apa rencana Pak Anies untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Rencana kedepannya apa Pak? Itu rencana saya itu yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu, berpusat pada murid, menggunakan ice breaking agar pembelajaran itu tidak membosankan Bu. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu. Menggunakan media alat peraga bangun ruang yang kontekstual itu yang ada pada kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu mungkin bola, kardus itu ada yang berbentuk kubus dan ada yang berbentuk balok Bu, kerucut dan mungkin lain-lain. Kemudian saya juga akan mendemonstrasikannya itu di depan kelas Bu, di depan murid, dan nanti dalam kegiatan itu murid juga nanti akan saya minta untuk mendemonstrasikan juga Bu. Saya rasa dengan itu pasti akan membuat murid-murid kelas 12 TKR 3 itu dapat memahami materi bangun ruang yang akan saya sampaikan.
Mantap sekali Pak Anies. Rencana kedepannya menurut saya bagus sekali ya Pak Anies. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Anies dengan tadi menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan model pembelajaran discovery learning dan Pak menggunakan media pembelajaran yang kontekstual ya Pak ya, yang nyata Iya, sehingga murid itu tidak membayangkan Pak ya Pak seperti tadi Pak apa yang disampaikan Pak Anies dengan membuat model bangun ruang, kubus, bola dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Anies ya. Terus apa Pak Anies? Apa komitmen dari Pak Anies terhadap rencana yang tadi Pak Anies sampaikan? iya. Saya itu punya komitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran itu saya buat rencana yang pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan itu menyenangkan Bu. Yang terutama itu berpusat pada murid, menggunakan metode dan media pembelajaran itu yang bervariatif Bu. Sehingga nantinya itu murid itu bisa menjadi aktif dan pembelajaran itu menjadi tidak membosankan. Bagus sekali Pak Anies, mantap sekali. Saya sangat mendukung Pak Anies. Mudah-mudahan apa yang Pak Anies rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak, sesuai dengan komitmen yang Pak Anies sampaikan dan sesuai dengan harapan ya Pak Anies. Saya yakin Pak Anies ini orang pasti bisa ya Pak ya. Semangat Pak Anies. Ya, terima kasih Bu. Dari kegiatan pembicaraan kita ini ya, kita sharing-sharing ya, secara tidak langsung dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini ya Bu. Terima kasih ya Bu Mulik atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang amanah Bu, terutama disenangi murid kita dan dirindukan kehadiran kita pada murid-murid kita. Amin. Iya Pak Anies, ya sama-sama Pak Anies, sukses selalu Pak Anies. Ya Bu Mulik. Ya terima kasih. Mungkin besok kalau ada permasalahan yang ingin dibicarakan bisa Pak bertemu dengan saya atau menghubungi dengan saya nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bertatap muka kita bisa sharing pendapat atau curhat dengan tatap muka. Kalau misalkan tidak bisa seperti ini Pak ya, kita bisa menggunakan Zoom seperti ini ya Pak ya, via Gmeet ya. Terima kasih Pak Anies. Semoga apa yang tadi dibicarakan bisa kedepannya untuk Pak Anies bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Mulik. Pak Anies ini selesainya sampai jam berapa Pak tadi untuk membuat... Tadi kita jam 20 lebih 8 menit Bu. Ini masih ya, sisa 4 menit. Kita... Terus ada lagi Pak, tambah berapa menit itu Pak untuk menyelesaikan Pak refleksi tadi loh Pak. 10 menitan kayaknya Pak. Ya kurang lebih 10 menit berarti ini masih sisa ya gitu Bu. Mungkin bisa jenengan tampilkan Bu. Oh ini di share screen nggak apa-apa? Apa itu dibaca saja Bu mungkin. Oh dibaca seperti kemarin saja ya Pak. Ya seperti kemarin itu loh Bu. Iya. Sebentar Pak. Sebentar Pak, saya copy dulu Pak. Ini masih yang kemarin. Ya. Agak lama Pak. Soalnya kalau laptop saya itu kalau dibuat Zoom itu WA itu tidak bisa dibuka dan agak lama Pak. Tidak apa-apa Bu. Iya. Ini juga anak saya di samping saya Bu, baru main ini. Oh, sayang bapaknya itu berarti Pak. Baru ke belakang, jadi tadi suaranya masuk Pak tidak itu? Masuk sedikit-sedikit Pak, tapi ya tidak apa-apa Pak, tidak begitu mengganggu, tidak. Usia berapa Pak putranipun? Usia 3,5 tahun Bu. 3,5 tahun nih Pak, cewek nih Pak nih. Iya putri. Ini baru ada di samping saya ini. Iya nggak apa-apa Pak. Jelas ini. Nanti kalau misalnya suaranya masuk mungkin ini. Masuk tadi Pak, ting-ting gitu Pak. Ya apa-apa Pak, namanya juga anak-anak. Memang kondisi kita gimana ya Pak ya, sudah menjadi orang tua, apalagi kalau kita ikut Zoom di rumah ya seperti itu Pak. Saya kalau nggak ada suami saya yang ngomong anak saya sama saja Pak. Ini alhamdulillah ada yang ngomong anak saya Pak. Oh.
Sebentar nggih Pak nggih, loadingnya agak lama niki baru membuka. Ini ada di chat Bu untuk diskusi dan pengisian refleksi sampai dengan pukul 20.40. Maaf lebih Masih lama lama Pak. dari rencana karena sambil memberikan kesempatan kepada kelompok 1 yang anggotanya 3 CGP. Ya, silakan ya, gunakan secara efektif waktu yang tersedia. Pak, dari tadi prakteknya saya kira sudah cukup ya Pak, dengan kemarin sudah itu nggih Pak nggih, sudah lebih baik dari kemarin nggih Pak nggih. Ya, Bu, sangat lebih baik Bu, karena kalau kemarin kan belum ada persiapan. Iya, Kalau sekarang ya, kan Pak, mungkin sudah ada gambaran dan sudah ada persiapan, jadi mungkin lebih lancar Bu. Iya, ini Pak Anies sama dengan yang kemarin untuk refleksi diri. Yeah. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Coba Pak, yang jawaban kemarin ini masih bisa kita gunakan apa tidak nggih Pak nggih? Terdapat keterkaitan antara pertanyaan yang diberikan oleh coach dan jawaban dari Kuci sesuai dengan topik pembahasan yang dibicarakan. Masuk ya Pak ya? Iya Bu. Nyambung istilahnya. Iya, terus pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya? Sudah Bu, tadi saya sudah mendesainnya itu supaya apa yang dari pertanyaan dari coach dan coach itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya Pak. Okay. Berarti sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Kalau kemarin kan mengatakan pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah sesuai dengan alur Tirta tapi kurang mendalam sehingga perlu dilakukan perbaikan atau ditingkatkan. Berarti itu enggak, yang belakangnya enggak usah ya Pak? Yang belakangnya tapinya itu enggak usah Bu. Ya, tapinya enggak usah ya. Terus ini juga Pak, selain itu jawaban yang diberikan oleh Kuci harus lebih detail lagi sehingga permasalahan yang diungkapkan oleh Kuci bisa terungkap semua, nggak usah ya Pak ya. Kayaknya tadi diidentifikasi sudah. Iya, kayaknya tadi sudah. Bagaimana Pak? Pada saat saya menjadi Kuci, pripun? Diidentifikasi tadi sudah ya Pak, kayaknya panjenengan ngasih pertanyaannya sudah iya. Itu jawaban dari panjenengan juga sudah lengkap dari anak itu sampai ngomong adiknya, orang tuanya yang ayahnya sudah tidak ada, sudah meninggal ya Bu. Iya. Itu terus ibunya juga banting tulang untuk mencari nafkah itu ya, itu sudah lengkap kayaknya Bu. Yeah. Terus kompetensi inti dari kucing Pak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mugio yaitu tadi kehadiran penuh, terus apalagi Pak tadi ada 3, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah terpenuhi apa belum Pak? Sudah terpenuhi Bu. Kalau menurut saya sudah terpenuhi Bu. Iya, berarti ini kata-katanya pripun Pak? Kompetensi inti yang dilakukan praktek saat melakukan kucing gini ya Pak. Saat melakukan kucing sudah memenuhi apa itu tadi 3 aspek itu ya, kompetensi inti ya. Saat melakukan kucing si coaching ngoten Pak. Ya, coaching. Saat melakukan kucing. Terus si coach sudah itu ya Pak, sudah kenapa Pak pripun kata-katanya saat melakukan kucing sudah memenuhi 3 kompetensi inti sudah terpenuhi ya Pak. Iya. Tiga kompetensi inti kucing sudah terpenuhi. Bentar Pak. Esensial, mendengarkan aktif. Ini ya Pak, saat melakukan kucing, 3 kompetensi inti kucing yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah terpenuhi. Itu ya Pak ya. Terus apa mulai Pak?
Nah, kemarin ini Pak, dengan lebih banyak melakukan latihan kucing dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dengan peserta didik dan rekan sejawat di sekolah. Diganti saja ya Pak, Nopo Pak? Ya Bu, itu diganti saja, itu kan pertanyaan refleksi untuk kegiatan praktek hari ini. Untuk anu Pak, ya benar. Untuk hari ini. Nah, jadi Ya, yang berarti itu apa Pak? Hapus saja, dihapus empat saja saja, ya. empat saja tadi. Ya, ya. Maksudnya penerapannya bagaimana Pak? Ini kita masih kurang implementasinya. Dengan adanya praktek kucing ini. Dengan adanya praktek kucing ini, pengalaman dan ilmu yang didapatkan mungkin itu nanti nggak diumpan balik Pak. Itu nanti diumpan balik saja. Diumpan balik aja enggak apa-apa itu. Oh, berarti ini 4 saja nggih refleksinya 4 saja ya. Nanti ya refleksi. Itu kan refleksi untuk kegiatan kita tadi. Ya. Berarti ada ya masalah itu ya aja, Pak. Tidak ada masalah. Itu mungkin yang dimasukkan ke umpan balik aja. Ya. Yang umpan balik Pak, yang pertama merasa bersyukur dan senang karena ada pengalaman melakukan praktek ya Pak. Melakukan praktek kucing ya. Kalau kemarin latihan, sekarang diganti praktek. Yang praktek latihannya kucing, diganti praktek ya. Ya, di pendidikan guru penggerak ini ya Pak ya. Ya. Terus, kenapa Pak? Kalau kemarin karena baru melakukan latihan, berarti nggak usah ya Pak ya? Yang itu dihapus saja Bu, diganti apa itu? Ya istilahnya ke depan itu loh, umpan baliknya. Semoga dengan pengalaman melakukan praktek coaching ini dapat diterapkan dalam di sekolah masing-masing, istilahnya gitu Bu. Diterapkan melalui ya itu nanti Pak sebentar yang terakhir itu melalui praktek kucing ini saya merasa lebih memahami terkait alir tirta dalam percakapan coaching dengan apa Pak tadi, dengan rasa tadi apa Pak berarti? Metode atau apa Pak? Ya dengan lebih lancar lebih lancar daripada yang kemarin. Dalam praktek ini lebih lancar menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan alur tirta dibandingkan pada sesi latihan kemarin. Oh, berarti pripun Pak, melalui praktek kucing ini saya merasa lebih memahami lebih memahami terkait alur tirta dan lebih lancar dalam penerapannya ya Pak ya. Ya. Ngeten Pak, melalui praktek kucing ini saya merasa lebih memahami terkait alur tirta dengan rasa. Rasa itu berarti saya tulis nih Pak G. Ya. Rasa itu berarti rasa receive. Terus apa ini? Apresiat. Dan sumaris. Ini Pak yang kedua, melalui praktek kucing ini saya merasa lebih memahami terkait alur tirta dengan rasa, yaitu receive, apresiat, dan sumaris, dan lebih lancar dalam penerapannya. Terus yang ketiga, merasa tertantang untuk melaksanakan kucing dengan alur tirta dengan alur tirta kepada peserta didik dan rekan sejawat di kelas dan sekolah. Ngoten Pak, terus tambahkan apa lagi Pak? Di sekolah. Kayaknya sudah cukup. Itu yang Pak G. Betul ada lagi Pak tambahannya? 3 tok. Umpan baliknya ini merupakan hal yang baru. Istilahnya ini kegiatan coaching ini itu
Oh ya. Merupakan hal Di yang guru penggerak baru ini ya Pak. di guru penggerak merupakan Ya. hal baru yang mungkin baru saya lakukan. Pengalaman baru istilahnya Ibu. Ya, kegiatan kucing ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya gitu ya. Bagi saya. Bagi kami Oh nih ya. Bu. Ya. Ya apa-apa Pak, ini nanti kan lembarnya sendiri-sendiri toh Pak. Oh iya iya. Masih atas ya, nama jenengan sendiri, saya sendiri, ya, saya ya. saja. Ya, bagi Kegiatan saya kucing ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya di pendidikan guru penggerak dan di dunia nyata ya Pak. Ya. Guru penggerak dan apa Pak? Dan di sekolah Pak. Bagi saya di pendidikan guru penggerak dan Pak. Kegiatan coaching merupakan pengalaman yang baru bagi saya di pendidikan guru penggerak dan belum pernah saya lakukan ya Pak. Di kehidupan nyata. Yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Oh, yang pernah belum saya lakukan sebelumnya. Sebelumnya baik di kelas maupun di sekolah ya Pak. Terus ditambahi saya mendukung pendidikan guru penggerak. Oke. Kelas. Telepon Pak, ini poin lagi. Sudah Bu. Berarti ingatan Pak, kegiatan coaching merupakan pengalaman yang baru bagi saya di pendidikan guru penggerak, di guru penggerak ini, dan belum pernah saya lakukan sebelumnya baik di kelas dan di sekolah. Serta saya sangat bersyukur. Tadi Pak mendukung tadi, serta saya sangat mendukung, bersyukurnya sudah di atas Pak. Oh. Serta saya sangat mendukung program guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini ya. Walaupun zoomnya pada malam hari. Tidak usah. Ini Pak pun ngeten malam Pak. Serta saya sangat mendukung program pendidikan guru penggerak ini. Ngono ya Pak, aja rasa kayak jum-jum lah Pak. Ini memang resiko kita Pak. Saya malah lebih senang malam hari Pak daripada 3:30 mulai itu Pak. Ya Pak, saya itu kayak kecacalan kafe Pak. Kalau tadi kan sudah sempat apa Pak, ketang mandi-mandi kan rasanya sudah rileks gitu loh Pak. Gitu. Ampun Pak Niki. Ampun. Coba saya bacakan lagi ya Pak. Yang pertama pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya kok orang Pak? Sing nomor 1 belum ada ya Pak. Jawabannya ya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Apa Pak? Ini tadi ya Pak, 3 kompetensi inti ya Pak, yang sudah berjalan baik ya. Antara coach dan coaching itu saling berinteraksi dan menggunakan alur tirta dengan baik. Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu apa Pak? Antara coach dan coach. Antara coach dan coach. Sudah melakukan interaksi dan menggunakan alur tirta dengan baik dan lancar. Dan terarah Bu, jadi enggak lompat-lompat itu loh Bu, sistematis itu loh istilahnya itu. Jadi tidak lompat-lompat dari ini ke kembali lagi sini, enggak muter-muter Pak. Enggak seperti kemarin ya Pak ya. Kalau kemarin kan mungkin masih agak muter. Iya. Nah ini lebih terarah dan sistematis. Ini ya Pak, yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu antara coach dan coach sudah melakukan interaksi dengan menggunakan alur tirta dengan teknik rasa, resave, as, appreciate, dan sumaris yang lebih terarah dan sistematis. Ngerti ya Pak? Gitu. Kalau sudah saya dikirimi Ibu ya. Ya Pak. Nanti ya Pak, aku toh Pak kalau Zoom ini toh Pak nggak connect Pak. Tak foto sih ya. Bener Pak, aku anu Pak iki. Sama Bu, kadang laptop saya ya gitu. Teknik itu pakai H apa Pak? Teknik apa teknik?
pakai K, Bu. Pakai kayak teknik, bukan teknik, Pak. Teknik. Teknik. Kayaknya Pak, teknik gitu, Pak. Ini, Pak, nak jenengan pen SMK teknik apa teknik? Ntar kita anukan apa itu KBBI. kaidah KBBI yang benar. Yang benar itu pakai K, Bu. Teknik. Pakai K. Ya, Teknik ya, ya Pak, siap. Ini ya Pak, yang nomor 1 ya. Sudah. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, Pak? Apa, Pak? Yang perlu diperbaiki ya mungkin apa ya, Bu? Durasi waktu tadi, Bu, kita 4 menit cepat itu, Bu. Ya. Selesai lebih cepat. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu terkait manajemen waktu ya, Pak. Iya. Ini istilahnya tentang refleksi kegiatan kita ya, Bu. Ya, ada pertanyaannya Pak di atas ya, Pak. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu terkait manajemen waktu gitu ya, Pak. Ya, Pak. Manajemen waktu ya. Terus apa ya, betul, yang Bapak Bu. Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi persen kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Pripun, Pak? Yang perlu kehadiran penuh berarti apa, Pak? Sebentar, Pak. Kayaknya kita hadir penuh, Bu. Apa yang apa itu, Pak? Fokus ya, Pak. Kemarin Pak kopikan dari fokus kemarin ya, saja, Pak. Ya, ya. Fokus kegiatan ya, mungkin fokus mengikuti kegiatan coaching. Pak. Ini ya Pak, yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi persen atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yaitu yang pertama, sebelum coaching antara coach dan coaching sudah berkoordinasi dan membagi waktu coaching gitu ya Pak. Terus saat kemudian sebelum dan saat coaching tadi nggih. Oh ya, kemudian saat melakukan coaching antara coach dan coachee fokus pada topik permasalahan, menjalin kemitraan, memperlihatkan ekspresi wajah yang menyenangkan dan menciptakan suasana yang harmonis gitu ya Pak? Ya betul Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Apa Pak? Untuk meningkatkannya berarti apa Pak yang diperlukan Pak? Untuk meningkatkannya sama dengan kemarin ya Pak ya, Pak yang kemarin. Ini ya Pak, dengan lebih banyak melakukan latihan kucing dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dengan putra didik. Ini ya Pak, lebih banyak latihan lagi ya Pak ya. Lebih banyak latihan dan melakukan Bu, melakukannya. Iya. Ini Pak, dia lebih banyak melakukan latihan coaching dan mengimplementasikannya, berarti kan melakukan toh Pak ya, dalam kehidupan sehari-hari khususnya dengan peserta didik dan rekan sejawat. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih Bu. Sudah jadi Pak. Sebentar Pak, tak toto nih Pak.
Pak ini nanti tinggal mengganti ini ya Pak, nama saya saja nggih. Nggih, Bu. Nanti Pak setelah Zoom saya kirim. Gak Ya bisa Bu, ngirim ini Pak benda saya. ini di foto dulu aja Bu, nanti Oh iya. kirim. Nanti kan Iya, saya Pak, bisa siap. melihatnya. Ya, ya Pak, ini sebentar. Pak, fotonya. Besok pagi jenengan jam berapa Pak itu PI-nya Pak? Nah ya dikejar-kejar banyak. Besok PI jam pagi Bu, jam 8 Bu. Tadi Pak Yanto sudah Jam 8. WA saya, istilahnya nanti untuk mempersiapkan ini itu, terus kayak mengisi refleksi-refleksi itu toh. Itu ada banyak Bu, ini tadi baru selesai sebagian, jadi besok pagi saya mau berangkat pagi Bu. Berangkat pagi, terus kemudian besok kan ada Hak Ornas Bu, Hari Olahraga Nasional. Jadi iya benar Pak. Pagi-pagi itu di sekolah juga ada kegiatan Bu. Ada 100 siswa itu yang dikirim ke alun-alun Demak. Jadi 100 jenengan siswa Demak itu, kota kok ya Pak? Ya, 100 Kalau kota, Demak kota 100 pasti diambil. Nah itu gurunya mendampingi ke sana Bu. Mungkin ada beberapa guru yang mungkin nanti akan menyusul setelah kegiatan acara di alun-alun Demak itu. Tetapi untuk sekarang berapa ini Pak waktunya Pak? Waktunya saya baca di materinya ya hampir 160 menit ditambah 10 menit 2 kali itu. 160 Pak, itu diskusinya itu. Dari 160 itu berarti paling tidak 4 berapa JP, Pak? Bu. 4 JP, Bu. Oh, ya Allah. Nah, iya itu Pak nanti semacam apa Pak, seminar ngoten niku, diskusi ngoten niku. Itu tadi arahan Pak Yanto tadi kan saya tanya, Bapak, lah untuk besok sistemnya gimana Bapak? Lah apakah nanti hanya duduk bersama, apakah semacam seminar menyiapkan LCD, screen, terus tempat duduknya diatur seperti apa? Terus jawabannya Pak Yanto hanya gini ya Bu, monggo itu terserah panjenengan, strategi panjenengan mawon gitu. Oh, saya baca itu malah istilahnya kalau saya baca materinya itu kita diskusinya itu dengan kepala sekolah dan guru-guru itu membahas tentang visi Bu. Tentang visi sekolah itu sudah berpihak pada sesuai murid apa belum ngoten. Oh, gitu Pak. Oh. Kalau belum itu apa ditambahkan itu lagi ya Pak ya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi atau mau di-upgrade atau apa. Lah itu. Nah ini kayak teman-teman juga pada saat ngepasi Hari Olahraga Nasional ada banyak kegiatan. Pak. Awalnya kan saya ngisi di Jumat minggu depan. Nah katanya PI-nya maju. Otomatis saya disuruh Pak Yanto untuk mengubah jadwal. Jenengan ngisinya terakhir ya Pak ya? Iya, maksudnya kan saya kan di rumah baru ada kegiatan. Kegiatan ini loh, bangun rumah itu sudah 80% mau jadi. Nah, ini ngurusi tukang-tukang lah. Maksud saya tuh saya ambil jadwal yang minggu depan. Ternyata malah PI-nya diajukan. Jadi jadwal saya maju tanggal 30 besok pagi. Jadi yang pertama. Biasanya kalau yang kalau yang pertama itu kayak enggak Pak, saya dulu pertama ya malah Pak, malah apa tergantung Pak, tergantung materi PI-nya Pak kaduse. Saya dulu yang pertama enggak begitu ribet Pak. Nggih, saya kan dapat dari pertama dulu. Tapi kan tergantung materi PI-nya Pak. Pas saya malah itu Pak, kemarin baru baca sekilas tok Pak. Saya juga masih bingung Pak, nanti yang dilibatkan itu siapa-siapa, terus dengan waktu berapa Pak, 4 JP itu nanti pripun nggih. Soalnya kan sama-sama punya kesibukan gitu loh Pak. Ya ini saya juga izin ke kepala sekolah, itu guru-guru yang saya undang itu kan punya jam juga. Ada yang mendampingi anak, ada yang terus tetap saya undang, mungkin nanti yang terlambat bisa nyusul Bu. Mungkin
Jenengan pakai itu apa enggak Pak besok LCD ngaten niku? Belum tahu Bu. Kadusnya itu juga diperlukan kok Pak. Misalkan menampilkan visi awal itu apa, terus kemudian apa yang diperbaiki kadusnya butuh itu ya Pak ya, butuh LCD ngaten kok Pak. Nanti malam tak lemburi Bu. Soalnya juga baru kemarin jadwalnya ada pengajuan. Nah saya langsung maju di jam pertama. Lah ini ya membagi waktu tugas lah Bu. Sudah selesai Pak Anies, sudah Ya, ada chat gitu. dari Pak Mugio, saya mau ini apa, stop rekamannya. Siap. Ya. Jangan keluar dulu Pak, saya apa itu? Ini diakhiri dulu, nggak usah ya Pak langsung nggih. Diakhiri dulu Bu. Tadi ada pembukaan ya, tetap ada penutupan. Oh iya, sebentar. Iya. Terima kasih Pak Anies Nasihin selaku CGP yang tergabung dalam kelompok 2, juga Bapak Mugio selaku fasilitator kelas 042D. Dari kelompok 2 alhamdulillah sudah melaksanakan praktek kucing dengan lancar, dan saya selaku pembawa acara atau selaku host di sini menyampaikan banyak terima kasih, dan dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya log out ya Bu. Ya siap Pak, ini tak berhenti merekam.